Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto, pembelajar yang saat ini tengah menapaki usia pensiun. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman batin dengan topik hidup tenang dan bahagia usia pensiun yang insya Allah dapat dijadikan pengingat dan penguat untuk eling marang sing gawe urip dalam menjalani hari-hari yang penuh ketenangan. Seringkali kita dengar ungkapan urip iku mung mampir ngombe atau hidup hanyalah persinggahan. Ibarat orang mampir, tentu waktunya tidak lama. Usia pensiun seringkali membuat orang bingung. Aku saiki kudu ngopo? Karena pada usia pensiun sering dianggap sebagai usia surut, usia ketika tenaga sudah berkurang dan peran dalam pekerjaan sudah selesai. Padahal sesungguhnya saat inilah yang paling tepat untuk ngerasuk kawicaksananing urip atau meresapi kebijaksanaan hidup yang sering kita abaikan saat kita masih aktif bekerja. Usia pensiun bisa jadi merupakan usia paling bahagia karena kita sudah tidak lagi dikejar ambisi. Kita sudah melewati berbagai tahap kehidupan, sekolah, bekerja, membesarkan anak, dan berkontribusi bagi masyarakat, serta saatnya menuai hasil. Pitutur Jawa telah mengajarkan bahwa kebahagiaan itu bukan diukur dari gemerlapnya harta atau jabatan, tetapi dari seberapa tenang hati kita menerima kehidupan. Coba perhatikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kehidupan yang baik bagi siapa saja tanpa membedakan usia, seperti yang difirmankan dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya sebagai berikut. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Nahl ayat 97. Ayat ini dengan tegas menyampaikan janji Allah yang akan memberikan kehidupan baik bukan saja untuk yang muda atau yang bergelimang harta, tetapi untuk siapa saja, termasuk Anda yang kini memasuki usia emas, asalkan Anda beriman dan berbuat kebajikan. Mari kita pahami beberapa pitutur Jawa dan selanjutnya kita susun ulang sehingga mampu memberikan makna di usia pensiun Anda untuk hidup tenang dan bahagia. Pitutur pertama, nrimo ing pandum. Di usia pensiun kita saat ini, pitutur nrimo ing pandum sangat relevan
dan syarat makna, karena pitutur ini mengajarkan kita menerima bagian hidup yang diberikan Tuhan dengan ikhlas. Pitutur ini merupakan inti dari ketenangan batin. Sikap nrimo ing pandum bukan sikap pasrah yang lemah, namun merupakan sikap penerimaan yang kuat. Di usia pensiun, banyak hal-hal yang berubah. Jabatan telah dilepas, rutinitas kehidupan telah berganti, pendapatan tidak sebanyak dulu, bahkan ada juga yang merasa tak lagi dibutuhkan seperti ketika masih aktif. Maka dengan sikap nrimo, hati Anda akan lapang. Nrimo ing pandum mengajarkan kita bahwa rezeki itu unik, dan hidup ini bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, dan kita hanya perlu menjalani bagian kita dengan ikhlas, sehingga Anda akan menemukan kedamaian yang tidak pernah Anda rasakan sebelumnya. Sikap ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi sikap menerima kenyataan hidup dengan hati yang damai, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Surat Al-Baqarah ayat 286. Dengan memahami ayat ini, kita tidak perlu lagi membebani diri dengan standar orang lain, apalagi bersaing atau merasa tertinggal, karena Anda sudah tahu bahwa setiap orang punya garis waktunya sendiri, dan waktu Anda sekarang adalah waktu untuk menikmati hasil, bukan terus mengejar capaian dunia, sehingga Anda terhindar dari stres dan rasa tidak puas di usia pensiun. Yang penting hidup tenang, tidak serakah, dan selalu bersyukur. Kedua, ojo dumeh. Ojo dumeh artinya jangan mentang-mentang, jangan sombong hanya karena dulu pernah menjabat, pernah punya kuasa, pernah punya prestasi. Itu semua hanyalah titipan, suatu saat akan diambil oleh yang punya, Tuhan yang Maha Kuasa. Usia tua seringkali
membawa kita pada nostalgia kejayaan masa lalu. Namun, apabila tidak berhati-hati, nostalgia dapat menjelma jadi kesombongan. Apalagi bila kesombongan merasa paling tahu karena pengalaman, hal ini merupakan racun halus yang membawa ke kesepian. Karena semakin kita merasa tahu segalanya, semakin sulit kita belajar hal-hal baru. Padahal kehidupan terus berkembang. Apabila ingin dihormati, belajarlah untuk tetap merendah agar relasi hubungan dengan anak, cucu, tetangga, bahkan menantu tetap harmonis. Bila kita terus merasa lebih tahu, lebih benar, lebih berhak, maka yang muncul adalah jarak. Padahal yang paling dibutuhkan di usia tua justru kedekatan dan kehangatan. Ojo dumeh akan membangun jembatan, bukan tembok pemisah, sehingga Anda akan menjadi sosok bijak yang diteladani, bukan saja tua secara usia, namun Anda telah memberi warisan kebijaksanaan yang lahir dari hati yang rendah. Pitutur ketiga, memayu hayuning bawono, artinya hidup harus mampu memberikan keindahan dan kedamaian bagi dunia. Pitutur ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk alam. Karena dengan terjaganya alam, maka alam akan memberikan energi positifnya kepada jiwa kita. Banyak lansia hidup lebih sehat karena mereka lebih banyak waktu untuk merawat hubungan dengan alam, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Mereka tidak sibuk memikirkan politik kantor atau target bulanan. Mereka mulai menyatu dengan ritme alam, bangun pagi, bersyukur, bergerak, lalu beristirahat dengan cukup. Kesehatan lansia bukan cuma soal obat dan dokter, tapi soal kesadaran menjaga keseimbangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Dengan begitu, hidup terasa ringan, hati terasa lapang. Hidup harmonis dengan alam artinya juga hidup sadar dan sederhana, tidak serakah, tidak boros, tidak membebani bumi dengan gaya hidup berlebihan. Justru seharusnya di usia senja kita bisa menjadi teladan bagaimana hidup cukup adalah kunci kedamaian. Pitutur keempat, urip iku urup. Pitutur ini mengandung makna dalam. Hidup itu harus menyala, memberi cahaya, memberi manfaat. Usia pensiun bukan akhir dari berkontribusi,
Jangan biarkan usia membuat Anda pasif. Bagikan cerita hidup Anda yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Jangan menyepi dan merasa tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nafas panjang bukan untuk berhenti, tetapi untuk memberi manfaat sebanyak mungkin. Banyak lansia yang kembali aktif di masyarakat, menjadi relawan di masjid, menjadi guru mengaji anak-anak, menjadi narasumber dalam forum desa, bahkan hanya sekedar mendampingi cucu belajar pun sudah menjadi bentuk kontribusi yang luar biasa. Ketika hidup memberi manfaat, maka jiwa kita tetap merasa hidup, memperpanjang usia sehat, dan menghindarkan diri dari rasa kesepian, karena saat merasa diri kita berguna, kita akan merasa hidup, dan saat kita merasa hidup, kita akan lebih mudah untuk bersyukur. Semangat urip iku urup mengingatkan bahwa selama nafas masih ada, tidak ada istilah usang bagi mereka yang tetap menyala, walaupun hanya seperti lilin kecil di sudut gelap. Ingat, Allah mencintai hambanya yang terus berbuat baik sampai akhir hayat. Pitutur kelima, sabar lan narimo. Sabar dan narimo adalah pasangan yang tak terpisahkan. Sabar menghadapi ujian, narimo terhadap takdir. Seringkali usia tua datang bersama perubahan. Tubuh melemah, teman sebaya mulai berpulang satu persatu, peran sosial mulai berkurang. Namun semua itu bisa dilalui dengan hati yang kuat bila kita memegang dua kunci ini. Mengelola emosi di usia lanjut tidak mudah, apalagi ketika harus menghadapi rasa sepi, tubuh yang tidak lagi kuat, belum lagi bila telah kehilangan pasangan hidup. Namun, sikap sabar bukan hanya tentang menahan emosi, namun juga tentang sikap menerima dan selalu tetap bersyukur. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 155 yang dapat menguatkan kita. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Dengan sabar lan narimo, Anda bisa melewati masa pensiun dengan kepala tegak dan hati yang damai, tidak menyesali apa yang telah pergi, tidak takut menghadapi yang akan datang. Itulah yang membuat hati tenang, wajah teduh, dan hidup menjadi cahaya bagi orang sekitar.
Kesimpulan, pitutur Jawa bukan sekedar petua kuno, namun juga hikmah yang telah teruji oleh zaman. Dan dengan pitutur ini kita belajar tentang kedalaman makna hidup, sehingga hidup bahagia di usia pensiun bukan ilusi. Ia nyata asal kita tahu caranya. Dari pitutur Jawa yang syarat makna, kita belajar menjadi bijak, mulai dari menerima takdir atau nrimo ing pandum, merendah atau ojo dumeh, menjaga harmoni atau memayu hayuning bawono, memberi manfaat atau urip iku urup, hingga menerima ujian hidup dengan lapang atau sabar lan narimo, semuanya akan menjadi pilar kebahagiaan di usia pensiun Anda. Dalam refleksi ini, kita belajar bahwa usia tidak membatasi kita untuk terus menjadi cahaya. Justru semakin tua, semakin bersinar, bukan karena terang lampu dunia, tetapi karena cahayanya berasal dari hati yang damai dan jiwa yang merdeka. Di usia pensiun, kebahagiaan itu hadir dalam wujud yang lebih halus, rasa damai, keluarga yang harmonis, tubuh yang sehat, dan keimanan yang terus tumbuh. Sebagai penutup, setiap detik usia kita adalah anugerah. Oleh karenanya, jangan disesali apa yang belum tercapai. Oleh karena itu, jangan berhenti berharap, karena setiap hari masih bisa menjadi ladang kebaikan bagi kita. Berbahagialah Anda yang kini memasuki usia pensiun, bukan dengan kesepian dan juga bukan akhir dari segalanya, tetapi Anda memasuki awal kedewasaan yang sebenarnya. Untuk itu, tetaplah hidup sederhana, tetaplah menebar manfaat, dan lebih dekatlah pada Tuhan yang Maha Kuasa sampai akhir usia Anda. Semoga topik ini bisa menjadi bahan renungan dan juga menjadi teman perjalanan batin panjenengan dalam menikmati masa pensiun yang penuh makna. Hidup tenang, bahagia, ayem lan mulya. Matur nuwun sanget atas perhatian dan dukungan panjenengan sedaya. Ingat, Anda bukan sedang mundur, Anda sedang naik tingkat menuju fase hidup yang lebih jernih dan lebih damai. Jangan lupa jadikan sisa hidup Anda sebagai ladang pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.